Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Douzong bintang 5, merasakan aura yang keluar dari tubuh Xiaoyan, Hun Moli pun sedikit terkejut, karena menurut informasi yang didapatnya, usia Xiaoyan saat ini seharusnya dia belum berusia 15 tahun. Pada usia ini, dia hanya berada di sekitar level Douzong. Tapi orang ini sebenarnya telah mencapai level Douzong. Bakat semacam ini sangat langka bahkan di antara ras kuno. Namun, meskipun hatinya terkejut, Hun Moli masih belum terlalu tersentuh. Baginya, tidak banyak perbedaan antara petarung bintang 5 dan sekte petarung bintang 5 sesuka hati hanya dengan membalikkan tangannya. Ada dua eksistensi antara Douzun dan Douzong, belum lagi dia bukan Douzong bintang 1 biasa. Saya menyarankan Anda untuk mengikuti saya dengan patuh. Jika tidak, saya tidak akan bertanggung jawab karena telah menyakiti Anda. Hun Moli memandang Xiaoyan dan dengan lembut memegang telapak tangannya. Tiba-tiba, penghalang ruang di sekitarnya segera bergerak menuju Xiaoyan untuk menyegel Xiaoyan di dalamnya seperti penjara. 3 transformasi misterius api langit, perubahan pertama. Perubahan kedua, perubahan ketiga, Xiaoyan tentu saja tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia juga tahu seberapa besar jarak antara Douzun bintang 5 dan dirinya sendiri adalah, jadi dia membuat langkah pertama untuk mengubah 3 transformasi misterius api langit. Ketiga transformasi tersebut diaktifkan pada saat yang bersamaan. Sekarang dia sudah memiliki berbagai macam api aneh. Peningkatan yang disebabkan oleh 3 transformasi misterius api langit tersebut secara alami sangat menakutkan. Namun dalam sekejap, dia berhasil menembus puncak Douzong dan mencapai level Douzun, dan bukan hanya dia adalah Douzun bintang 1, dan auranya tampaknya mendekati level bintang 2. Douzun. Pada saat yang sama momentumnya melonjak ke tingkat Douzun, api biru juga meletus dari tubuhnya, langsung menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, mata Hun Moli juga terlihat terkejut. Apakah ini 3 perubahan misterius api surgawi di lembah api yang terbakar? Mengapa peningkatannya begitu mengerikan? Tidak heran dia begitu terkejut. Lagi pula, bahkan Hun Dayar tidak tahu bahwa Xiaoyan sebenarnya memiliki begitu banyak api di tubuhnya. Api yang berbeda hidup berdampingan, dan tingkat peningkatan 3 transformasi misterius api surgawi bergantung pada kekuatan apinya. Bahkan 3 transformasi misterius api langit yang dilakukan oleh pemilik Burning Flame Valley sendiri jauh dari peningkatan seperti itu, biarlah sendirian orang lain, dan peningkatan Xiaoyan telah jauh menumbangkan pemahaman Hun Moli. Meskipun kamu tidak membutuhkan ini untuk berurusan denganmu, wanita muda itu mengatakan bahwa pria ini sangat aneh, jadi untuk amannya, lebih baik segera menghadapinya. Saat dia berbicara, sesosok tubuh muncul dahi Hun Moli. Rune yang aneh, dan ketika rune itu muncul, auranya melonjak dengan cepat, dan akhirnya berhenti ketika dia mencapai puncak Douzun bintang 6. Pola ras jiwa, melihat garis aneh di dahi Hun Moli, hati Xiaoyan berangsur-angsur tenggelam. Dia telah berurusan dengan ras kuno ini di kehidupan sebelumnya, jadi dia secara alami mengetahui peningkatan pola ras ini. Faktanya, dia memiliki kualifikasi untuk menampilkan pola klan sebelumnya. Namun, sekarang dia tidak memiliki garis keturunan Kaisar Dou dari klan Xiao dan tidak dapat menyelesaikan langkah terakhir dalam memadatkan pola klan dengan santai seperti panggilan Hun Moli. Memikirkan fakta bahwa orang yang baru saja berpura-pura menjadi istana jiwa sebelum dia benar-benar datang ke Xiaoyan, Xiaoyan merasa sedikit tidak berdaya. Sepertinya nasib buruknya terus berlanjut dalam kehidupan ini. Pertempuran ini bisa dikatakan menjadi yang tersulit sejak kelahirannya kembali. Namun, Xiaoyan malah menjadi sedikit bersemangat. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan seperti ini yang dapat membahayakan hidupnya kehidupan, seolah-olah dia telah kembali ke Gunung Mayat. Era perjuangan di jalan berdarah melalui lautan darah. Tebasan King Feng Shuyan, menghadapi tekanan mengerikan dari Hun Moli, Xiaoyan adalah orang pertama yang mengambil tindakan, dan fluktuasi energi yang mengerikan meletus, menyebabkan wajah Hun Moli yang awalnya tenang dan tenang berubah. Dia merasakan energi kekerasan di sekitar Xiaoyan, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Ini adalah keterampilan bertarung tingkat surga. Bagaimana mungkin? Meskipun Xiaoyan sekarang baru saja mencapai level Douzong melalui 3 transformasi misterius api surgawi, level sebenarnya masih hanya pada level Douzong. Secara logika,
Tidak mungkin kekuatan semacam ini menunjukkan tingkat surga keterampilan bertarung. Tapi tidak peduli betapa terkejutnya Hun Moli, tapi badai energi yang menakutkan itu tidak bisa dipalsukan, jadi dia segera mengumpulkan pertahanan di depannya, bersiap untuk memblokir serangan itu tingkat keterampilan bertarung untuk menyerangnya. Tapi yang tidak dia duga adalah serangan yang tampaknya ganas itu mendarat di pertahanan yang telah dia buat, dan langsung hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, Hun Moli juga tertegun sejenak kekuatan hanya sejauh ini. Mengapa dia merasa kekuatan pukulan ini tidak sekuat keterampilan bertarung tingkat Suan biasa? Tidak, ini bohong. Hun Moli segera bereaksi. Dia berbalik dan melihat sesosok tubuh dengan cepat bergerak menuju pintu masuk lembah api iblis. Penampilan itulah yang baru saja memberikan pukulan mengerikan pada Xiao Yan saat ini. Dia menggunakan langkah Yuan Ling Qiao secara ekstrim. Kecepatan yang mengerikan itu berada di luar jangkauan bahkan Dou Zun biasa. Mau pergi. Melihat punggung Xiao Yan, Hun Moli pun melangkah maju. Dia jelas juga telah melatih keterampilan bertarung tubuh. Meskipun levelnya mungkin tidak setinggi Yuan Ling Xiaobu, dia masih berada di level yang sama kelas duniawi, dan keduanya perbedaan kekuatan antara kedua petarung sudah cukup untuk menutupi kurangnya keterampilan bertarung. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa napas, Hun Moli dengan cepat menyusul Xiao Yan. Suanyo palem, kabut hitam menyelimuti telapak tangan Hun Moli, dan cahaya ungu samar memancar. Tepat ketika dia hendak menangkap Xiao Yan yang sedang berlari, tiba-tiba berbalik, dan di depannya 3 segel cahaya terang menyatu dengan cepat. Saat dia mengayunkan telapak tangannya, sebuah pemboman besar menghantamnya telapak tangan Hun Moli, segel gunung. Segel pembalik laut, segel yang mengguncang bumi. Kali ini, seni segel kaisar yang digunakan oleh Xiao Yan tidak hanya digunakan secara terpisah seperti sebelumnya meskipun tidak mencapai efek puncak dari 5 segel yang disatukan menjadi satu, tingkat serangan ini cukup untuk membuat orang kuat Dou Zun biasa meminum sepoci. Energi yang keluar dari 3 segel cahaya membuat Hun Moli mengerang. Dia tertangkap basah dan terlempar mundur beberapa langkah karena pukulan tersebut. Meskipun pukulan tersebut tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, namun perasaan melonjak energi dan darah di tubuhnya tidak menyenangkan. Dia melihat energi yang hilang di depannya dan sedikit mengernyit. Dia secara alami menyadari bahwa ini adalah seni segel kaisar klan kuno. Tebasan King Feng Shuyan, Xiao Yan mengabaikan kata-kata Hun Moli, dan dengan bantuan kekuatan kejutan balasan yang dibawa oleh seni segel kaisar, sosoknya dengan cepat mundur, dan saat tubuhnya mundur dengan keras, api Yuyu Blue juga menutupi Xuan Zongzi lagi-lagi melancarkan serangan sengit ke arah Hun Moli dari kejauhan. Merasakan pedang cahaya bulan sabit meluncur ke arahnya, Hun Moli mencibir. Gerakan ini jelas merupakan serangan yang sama yang baru saja menipunya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan sebenarnya dari benda ini kurang dari level kelas Xuan, itu hanya lebih menggertak lagi. Tanda tanya, apakah kamu pikir kamu bisa membodohiku untuk kedua kalinya dengan trik yang sama? Namun, kali ini, ketika bilah cahaya menghancurkan ruang di sekitarnya dan terbang di depannya, Hun Moli tiba-tiba menyadari bahwa gerakan ini bukanlah gerakan yang salah, tetapi saat ini sudah terlambat untuk mengatur pertahanan. Dia hanya bisa dengan cepat mengerahkan semangat juangnya dan menamparkan pedang cahaya itu dengan telapak tangannya. Saat keduanya bertabrakan, mereka hanya menemui jalan buntu sesaat, dan pedang cahaya itu langsung hancur dia. Namun, meskipun dia menghancurkan bilah cahayanya, wajah Hun Moli masih sedikit serius, karena ketika dia menghancurkan serangan itu, energi gelap yang menyala-nyala juga menembus meridiannya, tetapi energi gelap ini belum sempat pecah, itu terdeteksi olehnya dan dengan cepat dikeluarkan dari tubuhnya. Hun Moli diam-diam menyebutnya beruntung. Untungnya, kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Jika tidak, rangkaian serangan barusan sudah cukup untuk menyebabkan cedera serius padanya, sebenarnya bisa meledak dengan kekuatan sekitar orang tingkat tinggi di bumi. Jika kekuatannya serupa, mereka mungkin akan menderita kerugian besar jika tidak hati-hati. Setelah menggunakan seni segel kaisar dan tebasan King Feng Shuyan, wajah Xiao Yan menjadi sedikit pucat, dan sepertinya dia telah menghabiskan banyak energi bertarung, yang menyelamatkan banyak masalah bagi Hun Moli saat dia hendak mengambil tindakan dan menangkap Xiao Yan sepenuhnya. Xiao Yan yang semula pucat menunjukkan senyuman. Aku melihat Xiao Yan mengulurkan satu jari dan mengetuknya dengan lembut ke arah kekosongan di depannya. Saat berikutnya,
Jari biru raksasa yang terbuat dari semangat juang yang kental tiba-tiba merobek ruang itu dan muncul di depan Hun Moli sepertinya ada api yang berkobar melilitnya. Ketika itu muncul, bahkan ruang di sekitarnya mulai runtuh, jari hijau 10 penjara. Melihat jari hijau raksasa itu, wajah Hun Moli juga terlihat sedikit jelek, dan dia bisa katakan bahwa jari raksasa di depannya tidak jauh di belakang meskipun itu bukan keterampilan bertarung tingkat surga yang sebenarnya. Dengan kata lain, serangan ini setidaknya berada pada tingkat kuasi surgawi, bahkan dengan dia hadapi kekuatan. Namun, yang membuat Hun Moli sedikit bingung adalah gerakan yang disebabkan oleh serangan seperti itu pastinya tidak kecil, tapi kenapa dia tidak merasakannya sekarang? Tapi segera, Hun Moli mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan karena dia tidak merasakannya, tapi fluktuasi energi ditutupi oleh tebasan King Feng Shuyan. Karena momentum yang dibawa oleh tebasan King Feng Shuyan, dia tidak menganggap gerakan barusan itu benar, dan Xiao Yan mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan yang menakutkan ini. Inilah mengapa wajahnya sangat pucat biarkan Xiao Yan berhasil melakukan gerakan seperti itu. Pria licik, Hun Moli mengumpat diam-diam. Dia tidak menyangka kalau anak ini benar-benar punya kartu truf. Dia tidak menyangka kalau anak laki-laki di bawah 15 tahun bisa begitu licin, dia masih harus menangkapnya. Serangan di depannya sudah cukup, jadi Hun Moli menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat mengerahkan energi pertarungan di tubuhnya untuk bersiap menahan serangan tersebut. Setelah memanggil jari raksasa itu, Xiao Yan segera memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Sebelum ramuannya benar-benar hilang, dia memanggil api hati ilusi 9 meter, dan kemudian dengan cepat menarik telapak tangan di depannya dibagi menjadi 4 jenis api aneh. Dia tahu betul bahwa meskipun jari api hijau 10 penjara sangat kuat, ia tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Hun Moli, yang dia panggil hanyalah produk setengah jadi. Versi lengkap dari 10 jari neraka-neraka adalah keterampilan bertarung tingkat surga yang asli. Namun, karena kekuatannya yang terbatas, Xiao Yan hanya menggunakan setengah dari jari raksasa itu, meski hanya dengan setengahnya, ia masih bisa meledak ke dalam kuasi tingkat surga. Ada kekuatan lain, tetapi kekuatan semacam itu tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Hun Moli, jadi dia harus menggunakan serangan yang lebih menakutkan. Di antara semua kemampuan yang saat ini dapat ditampilkan Xiao Yan, hanya Demonic Fury Fire Lotus yang dapat memiliki kekuatan ini. Pada saat yang sama ketika Xiao Yan mulai memadukan api aneh di tangannya, setengah dari jari cian raksasa juga melintasi ruang dan menghantam ke arah Hun Moli. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Hun Moli juga berteriak rendah, dan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya terjalin di depannya, akhirnya membentuk ular piton rantai hitam. Ular piton raksasa hitam itu meraung dan menghadap separuh jari raksasa itu. Ketika keduanya bertabrakan, energi mengerikan menyebar, langsung mengguncang tanah dalam radius ribuan meter, dan ruang di sepanjang jalan itu runtuh cermin, dan ular piton hitam raksasa itu hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari setengah menit setelah kebuntuan, namun energi dari jari raksasa itu sendiri juga banyak meredup. Sesaat setelah ular piton hitam yang dirantai itu diledakkan berkeping-keping, Hun Moli dengan cepat membentuk beberapa segel tangan, dan beberapa serangan tirani menyusul. Di bawah pemboman terus-menerus ini, separuh jari raksasa itu juga sembuh, tidak tahan terhadap serangan Hun Moli dan benar-benar hancur. Setelah menghancurkan setengah dari jari hijau raksasa itu, Hun Moli tidak punya waktu untuk bernapas lega ketika dia merasakan energi yang sangat keras datang dari bawah. Dia berbalik dan melihat 4 jenis energi di tangan Xiao Yan dari berbagai warna perlahan menyatu. Melihat pemandangan ini, bahkan dengan kekuatannya saat ini, pupil matanya sedikit menyusut. Dia akhirnya mengerti mengapa 3 perubahan misterius api langit Xiao Yan begitu menakutkan, karena dia sebenarnya memiliki 4 jenis api aneh di tubuhnya. Dan menilai dari fluktuasi energi yang datang dari tangannya, dia sepertinya sedang mempersiapkan semacam serangan, dan serangan ini pasti lebih menakutkan daripada jari cian raksasa tadi. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menggunakannya lagi. Ekspresi Hun Moli menjadi dingin, dan dia dengan cepat muncul di atas kepala Xiao Yan, tapi saat dia hendak menangkapnya, beberapa sosok perak tiba-tiba muncul dan menghadap Hun Moli ditinju. Boneka, kemunculan sosok perak itu tidak membuat perubahan apapun pada ekspresi Hun Moli. Dia mendengus dingin dan mengeluarkan boneka itu dengan telapak tangan, yang kira-kira merupakan kekuatan Douzong bintang 5 atau 6. Namun setelah diledakkan, boneka-boneka tersebut tetap mengejar lagi, berusaha menunda Hun Moli. Hun Moli memegang tangannya,
dan beberapa rantai dengan cepat terbang keluar, dengan mudah menghancurkan boneka-boneka tersebut. Setelah rantai tersebut menghancurkan boneka-boneka tersebut, momentumnya tidak berkurang, dan mereka terus menyerang Xiao Yan tubuh emas, cukup untuk menembus kepala Xiao Yan. Namun, pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menggerakkan kakinya dan melarikan diri dari serangan yang begitu padat. Teknik gerakan aneh seperti itu secara alami adalah langkah Yuan Lingqiao milik Xiao Yan, yang dikatakan sebanding dengan tubuh tingkat lanjut yang dikuasai Xiao Yan di tingkat bumi, keterampilan bertarungnya. Meski ia masih belum bisa menjauhkan diri dari Hun Moli karena kekuatannya, itu sudah cukup untuk menghindari serangan. Dan melihat bahwa Xiao Yan mampu menghindari serangannya sendiri sambil memadukan api aneh, Hun Moli juga tertegun sejenak, tapi dia segera bangun dan melihatnya dengan satu langkah. Sosoknya muncul secara aneh di atas kepala Xiao Yan, dan dia menamparkan keras topi Tianling Xiao Yan dengan telapak tangannya. Saat telapak tangannya jatuh, dia langsung memblokir ruang di sekitar Xiao Yan, menyebabkan dia tidak bisa lagi menggunakan keterampilan bertarung tubuh untuk menghindarinya. Merasakan serangan itu begitu dekat, mata Xiao Yan tetap tenang dan tenang. Hal ini membuat Hun Moli merasa sedikit tidak nyaman, dan saat berikutnya, kekuatan jiwa yang tertanam di alis Xiao Yan melonjak, membentuk sosok ilusi di udara, dan meninju Hun Moli. Karena terkena pukulan Xiao Yan, ekspresi Hun Moli juga berubah. Sejujurnya, kekuatan pukulan ini tidak sekuat itu, dan bahkan jauh lebih rendah dari serangan Xiao Yan sendiri. Perasaan pusing di kepalanya, dan rasa pusing inilah yang membuatnya terhuyung dan mundur beberapa langkah tanpa sadar. Serangan jiwa. Hun Moli melihat tubuh jiwa ilusi di atas kepala Xiao Yan, dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar dapat memisahkan jiwanya dari tubuhnya, dan itu bisa dilihat dari serangan jiwa baru saja. Dia kekuatan jiwanya sebenarnya masih lebih tinggi dari miliknya. Yang lebih mengejutkannya adalah setelah jiwanya meninggalkan tubuh Xiao Yan terus menyatu dengan api aneh. Meskipun matanya tampak kehilangan ekspresi, bola api warna-warni di tangannya perlahan-lahan menjadi stabil. Anda harus tahu bahwa dalam keadaan normal, setelah jiwa meninggalkan tubuh fisik akan kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan tidak dapat terus bergerak sampai jiwa kembali ke tubuh. Jiwa terpisah dari tubuh, dia juga bisa kemudian bergabung dengan api alien. Itu hanya tubuh jiwa, aku tidak percaya kamu bisa menjungkir balikkan dunia. Jejak tangan Hun Moli berubah dengan cepat. Meskipun kekuatan jiwa Xiao Yan agak di luar dugaannya, tetap tidak mungkin untuk menundanya hanya dengan ini. Jika saya menggunakan cara nyata, itu cukup untuk menghancurkan raga jiwanya. Melihat gerakan Hun Moli, tubuh jiwa Xiao Yan dengan tenang mengulurkan telapak tangannya dan meremasnya dengan lembut. Saat berikutnya, tubuh Hun Moli bergetar hebat, dan semangat juang di tubuhnya menjadi sedikit. Kekacauan menyebabkan aslinya serangan kental tiba-tiba menghilang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa nyala api tak terlihat tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan kemunculan nyala api tak kasat mata inilah yang menyebabkan serangannya tiba-tiba mengganggu. Ini adalah api batin yang dihasilkan oleh api hati jatuh yang baru saja disempurnakan Xiao Yan. Meskipun saat ini dia hanya berupa tubuh jiwa, dia masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan api aneh. Namun, karena kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, api hati jatuh hanya bisa efek yang dicapai sangat terbatas, tetapi dapat ditekan oleh Hun Moli dalam beberapa saat. Setelah menekan api batin di tubuhnya, Hun Moli juga berencana untuk mengambil tindakan lagi, tapi kali ini, bahkan sebelum dia bisa mengerahkan semangat juangnya, dia tiba-tiba merasakan mati rasa di tubuhnya. Bukankah dia sudah menekan api hati yang jatuh? Mengapa kamu masih merasa seperti ini? Tidak, Hun Moli segera menyadari ada yang tidak beres. Penyebab dari fenomena ini bukanlah api hati yang jatuh, tapi racun. Jika Hun Moli dengan cermat memeriksa gumpalan api hati jatuh yang bersembunyi di tubuhnya sebelumnya, dia akan menemukan bahwa api tak terlihat itu memancarkan sedikit cahaya lavender, yang merupakan kekuatan api racun neter. Dengan tingkat kekuatan Douzun, sulit bagi racun biasa untuk mempengaruhinya. Meskipun Netherworld Poison Fire juga mengandung racun yang sangat beracun, karena kesenjangan kekuatan, sulit untuk berperan dalam pertempuran api, tapi masalah terbesar ini telah terpecahkan. Saat api jantung menyusup ke dalam tubuh Hun Moli, racun dari api beracun melekat padanya dan menembus ke dalam daging dan darahnya, masih bisa digunakan kembali. Tunda masa tinggal Anda untuk sementara waktu. Hun Moli menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan racun milik Nether Poison Fire dengan cepat. Ketika dia sadar kembali,
dia menemukan bahwa bola api di tangan Xiaoyan perlahan-lahan mulai terbentuk untuk menghentikan serangan Xiaoyan, dia bahkan siap untuk dipukul oleh tubuh jiwa lagi. Namun, tubuh jiwa tidak menyerang seperti yang dia harapkan, malah langsung kembali ke tubuh Xiaoyan. Setelah jiwa memasuki tubuh, mata Xiaoyan kembali ke tampilan normalnya, dan dia dengan cepat mengangkat kepalanya. Sinar api biru tiba-tiba keluar dari matanya. Menghadapi dua sinar api, Hun Moli juga terkejut. Dia bisa merasakan bahwa serangan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Douqi. Dia mengeluarkan minuman manis, dan lapisan kabut hitam tebal keluar dari mulutnya, membentuk film pelindung yang tampaknya sangat kuat. Film pelindung energi ini dipadatkan dengan kekuatan jiwa murni. Ini adalah cara perlindungan terbaik terhadap serangan jiwa tersebut. Namun, metode perlindungan semacam ini tidak memberikan hasil yang baik untuk mata api nirwana. Kekuatan mata api nirwana itu sendiri sangat menakutkan, jika tidak, ia tidak akan mampu membunuh iblis tua itu dalam sekejap, dan ini selain itu, ke api jiwa yang dipadatkannya dengan teknik pemurnian Dewa 9 Revolusi, mata api nirwana kali ini juga menggabungkan api hati yang jatuh. Api hati yang jatuh juga mempunyai efek membara pada jiwa, sehingga kekuatan api nirwana mata juga didapat diperkuat lagi. Oleh karena itu, lapisan pelindung energi Hun Moli yang tampaknya kokoh hancur total setelah bertahan beberapa saat, dan Hun Moli juga merasakan sakit tajam yang belum pernah terjadi sebelumnya di pikirannya. Kemudian, wajahnya menjadi sangat pucat, dan seteguk darah muncrat. Bajingan, tubuh Hun Moli sedikit gemetar. Meskipun pukulan tadi tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya, itu menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya. Jika dia tidak juga melatih kekuatan jiwa, dan juga memiliki metode pertahanan yang unik, saya khawatir kerusakan barusan menyebabkan lebih dari sekedar kerusakan jiwa. Pada saat ini, sebuah suara kecil terdengar, dan pupil Hun Moli sedikit menyusut, karena dia bisa merasakan energi kekerasan yang sangat menakutkan keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat teratai api yang indah, hanya berukuran telapak tangan, mengambang dengan tenang di telapak tangan Xiaoyan. Ini, bagaimana ini mungkin? Merasakan energi yang terkandung dalam teratai api yang indah, bahkan dengan kekuatan Hun Moli, dia merasa ketakutan. Ayo, tersenyum padanya, lalu lemparkan telapak tanganmu dengan lembut. Teratai api yang indah berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju Hun Moli. Sebelum kamu menyadarinya, Yao Lao telah tidur selama 100 bab, dan dia dihargai karena tidur lagi. Segera setelah teratai api kemarahan iblis dilepaskan, Xiaoyan batuk seteguk darah dari sudut mulutnya, dan telapak tangannya tercipta dari perpaduan api yang berbeda. Selama peleburan tadi energi kekerasan meledak berkeping-keping. Dengan kekuatannya saat ini, teratai api kemarahan iblis yang menggabungkan 4 api berbeda benar-benar agak enggan. Jika kekuatan jiwanya belum mencapai alam spiritual, ditambah dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, saya khawatir dia sendiri yang akan mati. Pertama, selama proses fusi, itu hancur berkeping-keping. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan kekuatannya sendiri. Jika Xiaoyan sekarang berada di level Douzun, menggabungkan 4 api yang berbeda pasti tidak akan terlalu sulit level. Dia tidak akan dipaksa sampai titik ini oleh Hun Moli, dan serangan sebelumnya akan cukup untuk membunuhnya. Masih belum cukup kuat, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, mengeluarkan beberapa pil dari cincin, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat ramuan itu mengalir ke meridiannya, wajahnya yang pucat tanpa warna apapun. Itu terlihat lebih baik, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap Hun Moli, yang memiliki ekspresi sangat jelek di sisi berlawanan. Pada saat ini, jiwanya terasing, dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teratai api yang indah tidak bergerak sama sekali saat terbang, tetapi dia tahu betul betapa menakutkannya teratai api yang tampak kecil dan indah ini. Energi yang tersembunyi di dalamnya meledak, itu akan cukup untuk membunuhmu tanpa tempat pemakaman. Di bawah krisis hidup dan mati seperti itu, Hun Moli juga meledak dengan seluruh kekuatannya. Serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangannya dengan gila-gilaan, menghadap teratai api yang indah, tetapi kecepatan teratai api itu tidak melambat sama sekali, dan keterampilan bertarung yang dia keluarkan dengan cepat terbakar habis saat teratai api datang. Pedang darah neter hebat, melihat semua serangan tidak dapat menahan teratai api, Hun Moli menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk esensi darah, yang menyatu dengan kabut hitam di sekitarnya menjadi pedang raksasa energi berwarna darah yang berukuran 100 kaki.
Saat pedang raksasa itu mulai terbentuk, wajah Hun Moli juga menjadi sangat pucat. Pergi, jejak tangan Hun Moli berubah, dan pedang raksasa berdarah itu memunculkan celah angkasa yang gelap gulita dan terbang langsung menuju teratai api yang indah. Pukulan ini adalah pukulan terkuat Hun Moli, puncak dari keterampilan bertarung tingkat bumi, dan bahkan dapat secara langsung membunuh beberapa keberadaan di tingkat Douzun bintang 6 atau 7. Ini adalah kartu truf penyelamat nyawa Hun Moli. Namun, karena konsumsi kondensasinya terlalu besar, dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Tapi saat ini, dia menggunakannya untuk memblokir api kemarahan iblis Xiaoyan Lotus. Ini menunjukkan betapa dia takut pada teratai api yang indah ini. Ketika pedang raksasa energi berwarna merah darah bertabrakan dengan teratai api yang indah, seluruh ruangan tampak terdiam sesaat. Saat berikutnya, ledakan seperti guntur terdengar, dan pedang raksasa berwarna merah darah itu beserta ruang di sekitarnya hancur ketika teratai api resmi meledak. Melihat pedang raksasa berdarah yang telah dia kental langsung dihancurkan oleh teratai api, lapisan baju besi gelap segera muncul di permukaan tubuh Hun Moli. Kemudian, badai api yang sangat mengerikan menyebar dari pusat ledakan teratai api. Hanya dalam sekejap mata, itu menyebar hingga ribuan kaki jauhnya, dan masih menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun ini hanya dampak energi, jika Anda terlibat di dalamnya, bahkan tingkat puncak Douzong akan hancur berkeping-keping. Bahkan beberapa ahli Douzong yang lebih lemah akan kesulitan untuk melarikan diri secara utuh. Lembah api iblis pegunungan tempatnya berada dicairkan oleh badai api ini. Anda harus tahu bahwa pegunungan tempat Demon Flame Valley berada adalah urat batu hitam ini sangat keras. Bahkan doang yang terkuat pun sulit memecahkan batu hitam ini. Urat mineral berubah menjadi sebidang tanah merah setelah teratai api murka iblis. Dapat dikatakan bahwa seluruh pegunungan Mogang, serta segala sesuatu di sekitar pegunungan, menjadi abu di bawah teratai api. Kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, bahkan beberapa pejuang Douzun yang kuat tidak dapat melakukannya meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga, dan ini hanyalah akibat dari ledakan teratai api kemarahan iblis. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan teratai api. Kemudian gelombang api yang mengerikan itu berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum menghilang. Selama proses ini, semua makhluk hidup di dekatnya mengalami pukulan dahsyat. Jika bukan karena lokasi khusus pegunungan ini, kerusakan yang disebabkan oleh teratai api akankah itu menjadi lebih menakutkan. Setelah gelombang api berangsur-angsur menghilang, tubuh Hun Moli perlahan muncul darinya, tapi sekarang wajahnya sangat jelek. Tidak hanya dia berlumuran darah, tapi baju besi gelap di tubuhnya juga memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya bercampur darah dari atas. Bajingan ini, tubuh Hun Moli tidak bisa berhenti gemetar. Armornya terbuat dari tulang binatang ajaib tingkat 8 yang terkenal dengan kekuatan pertahanannya, dengan inti iblis dari binatang ajaib itu tertanam di tengahnya dengan pertahanan semangat juang yang dia atur. Bahkan jika dia menghadapi serangan penuh dari orang kuat dengan level yang sama, dia mungkin tidak akan menderita banyak kerusakan. Namun, pertahanan ini runtuh tepat di bawah teratai api yang menakutkan, bahkan dia sendiri langsung tertabrak dan terluka parah. Hun Moli melihat ke arah Xiaoyan, dengan ekspresi ketakutan yang jarang di matanya. Dia tahu betul bahwa kekuatan teratai api ini mungkin lebih kuat daripada keterampilan bertarung tingkat surga biasa baju besi bagian dalam yang kuat. Jika kesenjangan kekuatan antara keduanya tidak terlalu besar, pukulan barusan pasti bisa membuatnya terjatuh di tempat. Pada saat ini, Xiaoyan sedang berbaring dengan tenang di lantai, tidak bergerak. Sepertinya dia telah terkena pukulan keras setelah teratai api dan jatuh koma. Dengan kekuatan Douzong dan serangan yang menakutkan, dia sangat lemah, dan sangat jarang dia tidak mati setelah terjadinya teratai api. Hun Moli tidak peduli untuk memeriksa luka di dalam tubuhnya, dan berjalan cepat menuju Xiaoyan yang terjatuh ke tanah. Anak ini terlalu aneh, dia harus segera ditundukkan, jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan setelah dia pulih. Apa artinya? Tapi saat dia hendak bersentuhan dengan tubuh Xiaoyan, angin kencang tiba-tiba datang dari belakang. Hun Moli bergidik dan dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat sosok ilusi muncul dengan aneh di belakangnya pada wajah ilusi yang terbuat dari kekuatan jiwa. Kamu bisa tertipu dengan trik yang sama untuk kedua kalinya, kamu benar-benar bodoh. Jika Hun Moli masih dalam masa kejayaannya di Menara Pemurnian Dewa, serangan mendadak ini secara alami tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya,
tapi sekarang dia juga terluka parah oleh ledakan teratai api, jadi dia tidak bisa untuk memblokir serangan ini. Serangan jiwa, ketika jiwa Xiaoyan meninju tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah merah cerah. Apakah anak ini berpura-pura? Setelah mengalami pukulan yang begitu berat, sedikit rasa pusing muncul lagi di benak Hun Moli. Dia mundur puluhan langkah sebelum hampir menghentikan tubuhnya menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan dan kemudian memasang jebakan untuk menyergapnya. Namun, Hun Moli juga dapat melihat bahwa Xiaoyan sendiri seharusnya sangat lemah sekarang, jadi dia memilih untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan musuh selama dia menundanya untuk waktu yang lama, atau ditangkap. Jika kamu tidak bisa hidup dalam tubuh aslinya, maka anak ini akan dikalahkan tanpa perlawanan. Ketika pikiran Hun Moli melonjak, tubuh jiwa Xiaoyan yang kental juga memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya. Apa yang bisa dilihatnya, Xiaoyan juga bisa melihatnya, dan alasan mengapa dia memilih menggunakan tubuh jiwanya untuk menghadapi musuh adalah, tentu saja, Anda harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu sebelum berani mengambil risiko seperti itu, jika tidak, Anda akan terjebak dalam kepompong. Saya melihat tubuh jiwa yang melayang di udara tiba-tiba membentuk segel tangan yang agak rumit. Kemudian, kekuatan jiwa yang besar menyebar dari antara alisnya, dan akhirnya mengembun menjadi menara setinggi sekitar 10 kaki di langit, 9 revolusi teknik pemurnian dewa, pemurnian menara dewa. Boom! Pada saat yang sama ketika menara transparan itu berkonsolidasi, Hun Moli merasakan kesurupan dalam pikirannya, dan pada saat itu perhatiannya terganggu, yang sangat besar menara transparan jatuh dari langit, langsung menutupi tubuhnya di dalamnya. Sebagai keterampilan jiwa yang diciptakan oleh Xiaoyan sendiri, teknik pemurnian Dewa 9 transformasi secara alami memiliki lebih dari sekadar fungsi memadatkan api jiwa. Setelah Xiaoyan menciptakannya di kehidupan sebelumnya, dia membuat perbaikan yang tak terhitung jumlahnya, dan secara alami juga mengembangkannya. Dia telah memperoleh kemampuan yang tak terhitung jumlahnya, dan yang disebut menara pemurnian dewa adalah salah satunya. Setelah ditutupi oleh menara pemurnian dewa, Hun Moli juga menyadari beberapa kegelisahan. Karena Xiaoyan bertindak seperti ini, itu bukannya tanpa tujuan, tapi dia juga bisa merasakan bahwa menara transparan ini terdiri dari kekuatan jiwa murni. Selama karena dia bisa menghancurkannya, tubuh Xiaoyan pasti akan terlibat dalam beberapa hal. Namun, sebelum dia mulai menyerang, tubuh jiwa Xiaoyan duduk bersila di kehampaan, tangannya tiba-tiba membentuk segel, dan api jiwa di antara alisnya juga menyala dengan cahaya lembut, dan dengan kekuatan jiwa yang kuat menyuntikkan api jiwa muncul satu demi satu, dan akhirnya menyerbu ke dalam menara transparan dan mulai menyala dengan nyala api. Ingin memurnikanku, merasakan api yang membubung di menara, Hun Moli tertegun sejenak, lalu mendengus dingin. Meskipun dia terluka parah sekarang, dia masih berada di level Douzun bintang 5 yang digunakan orang ini, bahkan dengan bantuan 4 api yang berbeda, mustahil untuk memurnikannya. Hun Moli pun duduk bersila dan segera mengerahkan tenaga bertarungnya untuk melindungi tubuhnya. Namun meski begitu, ia tetap merasakan sensasi terbakar menjalar dari tubuhnya, hanya mengerahkan lebih banyak semangat juang untuk menahan erosi api di sekitarnya. Namun, Hun Moli menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan semangat juangnya, sensasi terbakar tidak pernah hilang, tetapi menjadi lebih intens. Setelah situasi ini berlanjut selama jangka waktu tertentu, Hun Moli menemukan bahwa sensasi terbakar semacam ini tidak pernah hilang, tidak ditujukan pada tubuhnya, tapi pada jiwanya. Brengsek, kamu ingin memurnikan jiwaku? Tidak semudah itu. Setelah menyadari hal ini, Hun Moli mengertakkan gigi, menghilangkan pertahanan semangat juang di tubuhnya, dan malah mengerahkan kekuatan jiwanya menyempurnakan kecepatan api jiwa. Dia tahu bahwa Xiaoyan tidak akan mampu mempertahankannya lama-lama. Meskipun kekuatanku saat ini kurang dari 1/1000 dari kekuatanku di masa kejayaanku, aku masih bisa menghadapimu. Merasakan perlawanan keras kepala Hun Moli, Xiaoyan juga mencibir, bahkan seorang suci petarung bintang 5 pun tidak mungkin menolak pemurnian menara pemurnian dewa. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan dari kehidupan sebelumnya sekarang, karena dia memilih untuk menggunakan gerakan ini untuk menghadapi Hun Moli, dia secara alami sudah siap sepenuhnya. Begitu sidik jarinya berubah, nyala api yang tak terlihat melayang keluar, dan akhirnya berubah menjadi naga api transparan dilemparkan langsung ke menara pemurnian dewa, dan dengan tambahan api ini, kabut hitam yang mengelilingi tubuh Hun Mo segera terbakar habis, dan dia sendiri mengeluarkan tangisan menyedihkan yang tak terkendali.
Nyala api tak kasat mata ini bukanlah api jiwa, melainkan nyala api hati yang jatuh yang baru saja dimurnikan oleh Xiao Yan. Ia juga memiliki kerusakan yang sangat kuat pada jiwa, dan tidak seperti api jiwa, ia tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan pada jiwa, tapi juga pada tubuhnya. Begitu pula dengan kabut hitam pada penampilan Hun Moli. Tampaknya Hun Moli kurang beruntung. Jika sebelumnya, Xiao Yan tidak akan pernah berani menggunakan jurus ini melawan Hun Moli, lagi pula, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam tarik-menarik yang begitu lama, tapi penampilannya dari Valen Heart Flame, tapi secara langsung mengatasi kelemahannya, memperpendek waktu pemurnian berkali-kali. Hun Moli baru saja terkena mata api nirvana sebelumnya, dan jiwanya sendiri telah terluka parah. Dia telah memakan suntikan demonic urat Fire Lotus lagi, dan tubuhnya juga dalam kondisi yang sangat lemah pengaruh api jiwa dan api hati yang jatuh. Di bawah serangan ganda, mereka akhirnya tidak tahan lagi, tapi untungnya, menara transparan besar itu tidak bertahan lama sebelum benar-benar menghilang. Hilangnya menara transparan raksasa juga membuat Hun Moli menghela nafas lega, tapi sebelum dia bisa pulih dari rasa sakit parah yang membakar jiwanya, sebuah tangan dengan lembut menekan kepalanya adalah mata Xiao Yan yang tanpa emosi. Apakah menurutmu ini sudah berakhir? Apa yang ingin kamu lakukan? Murid Hun Moli sedikit menyusut, tidak heran menara transparan raksasa itu tiba-tiba menghilang telah kembali ke tubuh Xiao Yan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku hanya melakukan percobaan kecil padamu. Xiao Yan terkekeh, dan kemudian semburan kekuatan jiwa melonjak dari telapak tangannya, langsung menyerang Hun Moli, yang telah mengalami api hati jatuh dan api jiwa, tidak mampu menahan erosi Xiao Yan dengan cepat meredup pada saat itu. Dalam sekejap, semua ingatannya dengan mudah diperoleh oleh Xiao Yan, dan kemudian terdistorsi satu persatu di bawah operasi Xiao Yan. Ini adalah fungsi lain dari teknik pemurnian Dewa 9 putaran, memodifikasi memori. Pekerjaan cuci otak Yuan Li berlangsung sekitar setengah batang dupa sebelum berhenti. Ketika Xiao Yan mengeluarkan kekuatan jiwa dari pikiran Hun Moli, orang yang setia kepada Hyundai Geng Douzun orang kuat telah benar-benar mengubah penampilannya. Sekarang, dia memiliki ingatan baru di benaknya. Ingatan ini memberitahunya bahwa pria di depannya memiliki anugerah penyelamat nyawa untuknya, dan dia harus menggunakan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dia adalah pria yang dia ingin setia selama sisa hidupnya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, masih agak sulit untuk mencuci otak makhluk setingkat Douzun. Lagi pula, prasyarat untuk melakukan hal seperti itu adalah kekuatan jiwa pihak lain harus jauh lebih rendah dari miliknya. Meskipun kekuatan jiwa Hun Moli tidak sebaik Xiao Yan, itu sudah setara dengan alam fana akhir. Selain itu, budidaya semangat juangnya jauh lebih unggul dari miliknya ingatan, hanya saja sebenarnya tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan jiwanya di tahap awal alam spiritual. Untungnya, Xiao Yan memiliki dua jurus mematikan, teknik pemurnian ilahi 9 putaran dan api hati jatuh. Setelah membakar sebagian besar kekuatan jiwanya, dia kemudian mengambil alih lautan kesadaran jiwanya. Bukan tidak mungkin, tapi demi keselamatan, Xiao Yan masih memasang tanda jiwa di pikirannya. Jika ada masalah di masa depan, mengaktifkan tanda jiwa saja sudah cukup untuk membuatnya tidak dapat diubah. Bukannya Xiao Yan tidak pernah berpikir untuk menyempurnakan Hun Moli langsung menjadi boneka iblis. Namun, jika dia ingin menyempurnakan boneka tingkat Douzun, dia harus memiliki inti iblis tingkat 8 di tangannya. Armor Moli juga bertatahkan inti sihir tingkat 8, tapi benda itu pada akhirnya diledakkan oleh Xiao Yan. Jadi Xiao Yan harus berkompromi dan mencuci otaknya. Bagaimanapun, pria ini juga merupakan eksistensi setingkat Douzun. Dengan dia yang menjaga klan Xiao, dia bisa pergi ke Zhongzhou dengan percaya diri di masa depan, tapi tidak bisa menggunakan semangat juang dan keterampilan bertarung untuk menghadapi musuh. Dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, orang yang hidup seperti ini lebih kuat. Tentu saja, poin lainnya adalah ini bisa dianggap sebagai eksperimen untuk Hyundai. Bagi Hyundai, jika dia dibunuh begitu saja, itu akan terlalu murah untuknya. Jadi Xiao Yan sudah memikirkannya, tentang bagaimana membalas pria itu dengan benar jika dia bertemu dengannya. Hanya dengan cara ini dia bisa hidup sesuai dengan apa yang dia lakukan padanya di kehidupan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa mengendalikan emosinya dan tertawa liar. Hun Moli yang baru saja bangun tidur memandang Xiao Yan yang sedikit khawatir dan bertanya, "Tuan Xiao Yan, kamu baik-baik saja?" "Beberapa hal yang membahagiakan,"
Xiaoyan memandang wanita yang menghormatinya, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Tanda jiwa yang dia tinggalkan di benak pria ini bukan hanya alat perlindungan, tetapi juga alat pelindung. Itu memiliki efek hipnotis tertentu dan secara halus dapat mempengaruhi kognisi Hun Moli, memungkinkan dia untuk mematuhi perintahnya tanpa syarat. Sederhananya, pria ini telah menjadi anjing yang paling patuh di tangannya. Bahkan jika dia memintanya untuk mengambil pedang dan bunuh diri di tempat, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu energi. Lakukan saja hal-hal membosankan seperti itu. Ayo pergi, Yuanli. Setelah merasa luka di tubuhnya sudah sedikit pulih, Xiaoyan pun memerintahkan Hun Moli di sampingnya. Yuanli adalah nama baru yang dia berikan kepada Hun Moli. Dia sangat membenci suku Hun sehingga dia tidak mengizinkan orang di sekitarnya menggunakan nama keluarga tersebut, jadi dia langsung mengganti namanya. Mengenai hal ini, Hun Moli juga tidak ada keberatan telah lama diubah oleh Xiaoyan. Baginya, Yuanli adalah nama aslinya sejak awal. Adapun perbaikan luka yang disebutkan oleh Xiaoyan, sebenarnya hanya dari sudut pandangnya. Ketika Qinglin melihat Xiaoyan, berlumuran darah dan sangat pucat, muncul di hadapannya, dia sangat tertekan hingga air mata jatuh, sedangkan Xiaoyan He memberitahu Penatua Suqian dengan ekspresi bersalah di wajahnya bahwa dia telah gagal mendapatkan kembali api hati yang jatuh itu. Begitu dia selesai berbicara, dia berpura-pura pingsan. Orang-orang di Canaan Colege dengan mudah mempercayai kata-kata Xiaoyan, dan bukan karena itu. Kemampuan akting Xiaoyan terlalu luar biasa. Memang benar masalah ini sangat bisa dimaafkan. Bagaimanapun, Iblis Tua adalah sekte pertarungan bintang 7, Xiaoyan, sekte pertarungan bintang 1, hanya bisa menjadi hantu jika dia bisa merebut api aneh dari tangannya. Tidakkah kamu melihat bahwa dia terluka parah? Tapi luka Xiaoyan tidak palsu, terutama energi ledakan yang dihasilkan ketika teratai api meledak di akhir. Jika dia tidak memadatkan baju besi api alien dan mengolah tubuh emas kecil berkaca-kaca, dia mungkin telah terkubur di lautan api terlebih dahulu. Kekuatan benda itu sungguh menakutkan. Untungnya, dia sendiri adalah seorang alkemis tingkat tinggi, dan ada cukup banyak ramuan yang disimpan di Naji. Selain itu, karena kondisi pribadinya, cedera ini membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk sembuh secara bertahap. Selama periode waktu ini, Ziyan dan Qinglin mengurus makanan, pakaian, perumahan dan transportasinya. Qinglin baik-baik saja, bagaimanapun juga, dia telah merawat Xiaoyan sebelumnya, tetapi bagi Ziyan, ini adalah pertama kali dia baik di Canaan Colege atau di klan Xiao, dia adalah penyihir kecil yang melanggar hukum. Kapan dia pernah melakukan sesuatu untuk menjaga orang? Tapi kali ini, dia masih mempelajari metode spesifik dari Qinglin dengan sangat serius. Dalam hati Ziyan, Xiaoyan membantu Canaan Colege karena permintaannya. Jika tidak, dengan karakternya, Xiaoyan pasti akan berdiri dan menonton. Alasan mengapa dia bekerja begitu keras dan bahkan terluka parah oleh iblis tua itu juga karena sendiri, aku merasa sedikit bersalah, dan jarang membuat keributan untuk sementara waktu. Adapun Yuanli, dia ditinggalkan di luar Canaan Colege. Lagi pula, jika dia tiba-tiba membawa orang ini kembali ke Canaan Colege, dia harus diinterogasi oleh Ziyan, dan dia harus menemukan cara untuk membuat alasan, dan itu tidak mudah baginya. Rasa bersalah yang disebabkan oleh cedera serius pada orang lain juga akan berkurang banyak secara tidak sengaja, dan pada saat itu keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Cedera serius ini sebenarnya memberinya peringatan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghadapi Douzun biasa, tapi lawan yang dia hadapi ribuan kali lebih menakutkan daripada Douzun kali, dia tidak punya pilihan selain duduk dan menunggu kematian. Xiaoyan tidak ingin mengalami perasaan ini lagi. Kali ini karena tingkat pertumbuhannya melebihi ekspektasi Hun Daer, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Jika dia tiba di Zhongzhou, dia pasti akan mendapat berita tentang dia. Ketika dia besar nanti, orang yang akan dikirim untuk menanganinya bukan hanya Douzun. Oleh karena itu, dia harus sangat berhati-hati di masa depan. Setelah Penatua Xiaoyan hampir pulih dari luka-lukanya, Xiaoyan mulai berpikir untuk terus memurnikan obat. Bagaimanapun, salah satu alasan mengapa dia datang ke Akademi Kanaan adalah untuk datang ke sini untuk menukar bahan obat. Itu baginya untuk berlatih alkimia. Sekarang dia telah mendapatkan api aneh dan bahan obat, dia secara alami tidak punya alasan untuk menyerah di tengah jalan. Ada juga episode selama ini, yaitu, ketika cedera Suqian membaik,
dia mengirimkan kembali pil yang telah dia tukarkan dengan bahan obat. Bagaimanapun, Xiao Yan gagal membantu mereka mendapatkannya kembali. Kali ini dia juga banyak membantu mereka. Jika Xiao Yan mengambil tindakan, Hu Qian pasti akan dibunuh oleh Fang Yan. Jadi untuk membalasnya, Su Qian mengembalikan pil yang semula ditukar. Dengan temperamen Xiao Yan, dia tidak akan menolak hal-hal ini, tapi kali ini dia datang ke Canaan Chollege dan mendapatkan apa yang paling dia inginkan, dan dia tidak terlalu menyukai pil ini sekarang, jadi dia mengembalikannya bantuan dari pejabat senior Canaan Chollege. Jadi setelah beberapa diskusi, mereka mengajukan permintaan kerja sama dengan Xiao Yan. Setiap tahun, beberapa siswa dari Canaan Chollege meninggal di Black Corner Territory ketika mereka pergi keluar untuk berlatih. Dari waktu ke waktu, mereka mengalami konflik dengan beberapa kekuatan di Black Corner Territory. Sebuah kekuatan didukung di domain sudut hitam untuk memastikan keselamatan siswa atau mengawasi kekuatan lain, tetapi hal itu tertunda karena banyak hal. Tapi sekarang, seorang penguasa baru dengan potensi terbesar di domain sudut hitam duduk di depan mereka, dan karena hubungan Xian, hubungan dengan Universitas Kanaan mereka tidak buruk, jadi setelah berdiskusi, para tetua di pelataran dalam dengan suara bulat setuju. Memutuskan untuk bekerja sama dengan Xiao Clan untuk menyelesaikan duri yang telah lama menempel di hati mereka. Xiao Yan tidak menolak permintaan kerja sama Su Qian dan yang lainnya. Kerja sama ini bermanfaat dan tidak berbahaya bagi klan Xiao. Tidak ada konflik kepentingan antara kedua pihak, dan beberapa siswa berkualitas tinggi dari Canaan Chollege akan terlibat di dalamnya proses. Bangun hubungan dengan klan Xiao, dan mungkin bergabung dengan klan Xiao setelah lulus untuk terus menyuntikkan darah segar ke dalam kekuatan ini. Tentu saja, selain itu, Xiao Yan juga mendapatkan beberapa keuntungan bagi keluarga Xiao. Dengan adanya hubungan Xiao Yan, akan lebih mudah bagi mereka yang berasal dari keluarga Xiao untuk bergabung dengan Canaan Chollege klan Xiao dan jadilah anggota klan Xiao. Setelah kerjasama tercapai, Xiao Yan mendapat gelar lain, yaitu Sesepuh Kehormatan Universitas Kanaan. Meski hanya sekedar nama, tidak ada yang akan meremehkan pembangkit tenaga listrik muda Douzong ini. Situasi ini membuat Xian sedikit sedih. Lagi pula, dia sudah lama berada di Canaan Chollege dan hanya seorang pelajar, tapi Xiao Yan sebenarnya langsung melompat ke level sesepuh. Dengan statusnya, dia harus dengan patuh berteriak, "Halo, Penatua," kepada Xiao Yan. Jadi dia marah dan langsung bergegas ke kamar Xiao Yan, berencana melancarkan serangan padanya, tapi kali ini Xiao Yan tidak begitu lemah seperti sebelumnya. Ketika Xian ingin mengulangi trik lamanya lagi, dia menunjukkan keagungannya sebagai seorang penatua dan mengajar siswa yang tidak patuh dengan perkataan dan perbuatan. Kali ini, Xian akhirnya menyadari kekuatan tempur penuh Xiao Yan. Dengan kebugaran fisik binatang ajaib tingkat 6, dia disiksa oleh Xiao Yan sampai memohon belas kasihan kekuatan untuk bangun keesokan harinya. Baru kemudian dia menyadari bahwa terakhir kali dia bisa menghadapi Xiao Yan, itu memang sangat beruntung. Setelah Xiao Yan selesai mendidik Xiao Xian, dia tampak jauh lebih segar, meskipun dia telah menekan api jahat yang mengamuk dengan bantuan pil sebelumnya, dia masih harus melampiaskan hal semacam ini. Dia tidak ingin menyentuh Qinglin lagi muda dan tidak cocok untuk hal semacam ini. Faktanya, di awalnya dia tidak ingin mengajari Xian, tapi gadis ini datang ke rumahnya, jadi dia merasa kasihan pada dirinya sendiri jika dia tidak makan. Dia melirik ke arah Xian yang sedang bersandar di pelukannya, dan dengan lembut menyentuh rambutnya. Xiao Yan sangat jelas bahwa meskipun gadis ini terlihat seperti setan kecil, dia sebenarnya sangat kekurangan cinta di dalam hatinya. Dia dan Qinglin adalah orang yang sama, jadi persahabatan mereka sangat baik satu sama lain, namun karena situasi kehidupan yang berbeda, karakter yang diturunkan juga berbeda. Tapi apa yang tidak disangka Xiao Yan adalah bahwa gadis kecil yang selalu nakal dan keras kepala ini sebenarnya memiliki sisi pemalu dan lembut. Xiao Yan awalnya ingin bangun dan pergi berbisnis, tapi dia tidak menyangka Xian tetap tertidur. Memeluk dirinya sendiri dan menolak untuk melepaskannya apapun yang terjadi, Xiao Yan tidak punya pilihan selain tinggal bersamanya untuk hari lain. Mata penuh kebencian selalu bersinar di pipinya. Jelas itu aku yang pertama, entah itu berciuman, berpelukan, atau jatuh cinta pada tuan muda. Namun, dengan kulit tebal Xiao Yan, dia secara alami tidak akan peduli dengan pendapat gadis kecil itu. Tapi Xian punya beberapa aku sangat pemalu. Ini hanya menangkap seseorang di tempat tidur.
Xiao Yan melihat kedua lolita kecil yang bermain-main dan menunjukkan senyuman penuh pengertian menjadi muda. Saat aku bersama mereka, aku selalu merasa, bahkan mentalitasnya tampak ratusan tahun lebih muda. Tapi tak lama kemudian, Xiao Yan menyadari sepertinya ada yang salah dengan pemikirannya. Sial, dia sebenarnya tidak punya hobi khusus, bukan? Saat cederanya pulih sepenuhnya, Xiao Yan menemani kedua lolita kecil itu bermain di Canaan College selama beberapa hari. Dikatakan menyenangkan, tapi nyatanya, lebih tepat dikatakan bahwa mereka pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tua dari Canaan College untuk mencari harta karun. Meskipun ada banyak monster ganas yang tersembunyi di harta surga dan bumi, mereka tidak berarti apa-apa bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Belum lagi Xiao Yan sudah menjadi eksistensi setingkat Dou Song. Bahkan Ziyan kini menjadi Raja Dou. Meskipun King Lin belum secara resmi menerobos menjadi Raja Dou, kekuatannya dianggap sebagai master di antara Dowling monster tingkat 8 mungkin tidak dapat mengalahkan mereka, dan hanya ada beberapa monster tingkat 6 di gunung yang dalam ini, apalagi monster tingkat 8, jadi tentu saja mereka tidak dapat mengganggu Xiao Yan dan yang lainnya. Dengan kemampuan Ziyan berburu harta karun dan gaya unik Xiao Yan dalam mencabuti rambut, hutan tua di pegunungan ini langsung bermasalah. Hanya dalam beberapa hari, Xiao Yan memiliki satu cincin lagi dalam koleksinya, seperti susu tubuh penempa inti bumi, tanaman anggur roh abadi, Del. Selama periode ini, mereka juga bertemu dengan beberapa monster mirip ular yang kuat, dan langsung mengemasnya dan mengambil murid 3 bunga ular hijau yang diberikan ke King Lin. Setelah mengisi Naji, Xiao Yan menemukan tempat yang tenang dan secara resmi mulai menyempurnakan alkimia. Tempat yang dia cari adalah dunia magma di dasar menara pemurnian Tianfen Qi, dan sekarang api hati jatuh telah menghilang. Itu dapat digunakan sebagai tempat yang cocok untuk retret dan latihan. Sebelum Xiao Yan menggunakan tubuh jiwanya untuk secara diam-diam melepaskan segel api hati yang jatuh, dia memperhatikan bahwa bagian bawah menara pemurnian Tianfen Qi adalah dunia magma. Energi atribut api di sana jauh lebih besar daripada magma, itu jauh lebih intens daripada apa yang dia temukan ketika dia mencari api inti bumi King Lian. Berlatih di sana akan sangat bermanfaat bahkan bagi makhluk setingkat Dou Zong seperti dia. Hal lainnya adalah bahwa sebagian besar ramuan yang akan dia sempurnakan dalam pengasingan kali ini adalah dari kelas 7 atau bahkan 8, yang pasti akan menarik ramuan tersebut. Jika dimurnikan di luar, itu pasti akan menimbulkan kehebohan, dan dia tidak melakukannya sangat menyukai perasaan diawasi ketika dia sedang berkonsentrasi melakukan sesuatu. Jadi untuk menghindari masalah yang tidak perlu ini, dia memilih tempat untuk mulai menyempurnakan alkimia yang tidak akan pernah diperhatikan oleh dunia luar. Tidak lama setelah memasuki bagian bawah menara, Xiao Yan merasakan 2 pemanggilan yang tidak dapat dijelaskan datang darinya. Salah satunya datang dari api hati jatuh di tubuhnya, dan yang lainnya datang dari Naji. Setelah menjelajahi Yuhai Naji untuk sementara itu, dia mengeluarkan pecahan batu giok. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat batu giok ini, karena benda inilah yang disebut giok kaisar kuno Tuoshe. Keluarga Xiao dalam kehidupan ini juga memiliki warisan batu giok ini. Dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak akan meninggalkan harta yang melibatkan rahasia Kaisar Dou dalam keluarga Xiao. Begitu pula ketika dia meninggalkan keluarga Xiao, dia akan potongan giok Kaisar kuno Tuoshe di tangan Xiao Zhan telah hilang. Sekarang potongan giok Kaisar kuno Tuoshe di tangan Xiao Zhan hanyalah sepotong batu giok biasa yang terlihat persis sama dengan yang asli telah dijual oleh Xiao Zhan. Peradangannya dibawa ke tubuh. Namun, Xiao Yan tidak menyangka Kaisar Giok kuno Tuoshe akan dipindahkan ke sini. Apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan Kaisar Giok kuno Tuoshe di dunia magma ini? Xiao Yan menatap Kaisar Giok kuno Tuoshe di tangannya dan berpikir sejenak, lalu melemparkannya kembali ke Naji. Untuk berjaga-jaga, dia juga membungkusnya erat dengan kekuatan jiwa, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Bahkan jika memang ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Giok kuno Tuoshe di dunia magma ini, itu berada di luar jangkauannya sebagai Dou Zong, dan Kaisar Giok kuno Tuoshe di tangannya hanyalah sebagian, dia hanya bisa ngiler melihatnya saja. Kalau begitu, kenapa kamu masih memikirkannya? Jika Anda terus memotong sesuatu, Anda akan mengalami kekacauan. Xiao Yan masih memahami kebenaran ini. Setelah menekan denyut yang disebabkan oleh Kaisar Giok kuno Tuoshe, Xiao Yan menemukan tempat dan mulai bersiap untuk memurnikan ramuan itu. Karena energi api di sekitarnya terlalu kaya, kali ini Xiao Yan tidak memilih roh laut dalam,
tetapi memilih kuali 10.000 binatang ditemukan dalam koleksi Han Feng. Kuali ini juga merupakan salah satu kuali surgawi, tetapi peringkatnya lebih rendah dari roh laut dalam, jadi Xiao Yan belum pernah menggunakannya sebelumnya, tetapi cocok di sini. Setelah memanggil kuali 10.000 binatang, Xiao Yan mengeluarkan bahan obat yang dikumpulkan selama periode ini dan mulai mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati pada bisnis pemurnian obat. Sedangkan untuk masalah Dan Lei, Xiao Yan biasa menggunakan boneka halus untuk melawan Dan Lei, dan dia juga bisa menggunakan kekuatan Dan Lei untuk meredam boneka tersebut dihancurkan oleh Hun Moli sendiri, jadi Xiao Yan hanya bisa berperang untuk menghadapi Dan Lei sendiri. Boom! Pemurnian ramuan pertama segera berhasil. Melihat awan petir yang mengembun di atas kepalanya, Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam. Sebelum ramuan itu jatuh, telapak tangannya yang berubah menjadi gelap dihantam ringan, dan segera, seekor naga hitam terbang keluar, membentuk lingkaran cahaya hitam besar di udara, kali ini menelan semua Dan Lei. Setelah menggunakan tangan penelan jiwa naga hitam untuk menelan ramuan itu, Xiao Yan hendak melanjutkan menyempurnakan ramuan itu, tapi dia tiba-tiba merasakan mati rasa di tubuhnya, dan kemudian, kekuatan guntur yang dahsyat menghantam tubuhnya. Meskipun kekuatan guntur sangat dahsyat, itu bukan apa-apa bagi Xiao Yan, yang telah mengembangkan tubuh emas liuli kecil. Di bawah amukan kekuatan guntur, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya tampak menjadi lebih kuat. Xiao Yan tidak terkejut dengan pemandangan ini tubuh fisik. Ini sangat normal, tentu saja, premisnya adalah bahwa tubuh Anda dapat menahan kehancuran guntur di tempat. Setelah kekuatan guntur menghilang, Xiao Yan bisa merasakan energi murni menyebar di tubuhnya. Energi ini juga mengandung sedikit cahaya busur petir, yang jelas berasal dari Dan Lei. Masih merasakan semangat juang di tubuhnya meningkat secara signifikan. Xiao Yan tidak menyangka tangan menelan jiwa naga hitam miliknya bisa langsung menyerap kekuatan Dan Lei, tapi wajar jika memikirkannya, lagi pula, gerakan ini bahkan bisa menelan kekuatan darah, apalagi Dan Lei belaka. Setelah mencerna energi guntur di tubuhnya, Xiao Yan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang lebih di tubuhnya. Dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah manik perak muncul di tangannya. Jika kamu perhatikan baik-baik, Anda masih bisa melihat bekas lampu listrik menyala di atasnya. Manik ini terdiri dari sisa bahan yang tersisa di tubuhnya setelah memurnikan energi guntur. Manik ini mengandung kekuatan guntur yang paling ganas. Bahkan dengan pelindung api aliennya, dia tidak dapat menyerap kekuatan ini. Memasuki tubuh, meskipun energi ini tidak dapat diserap, dapat digunakan untuk melawan musuh. Jika dibuang, mungkin akan lengah dan membuat Douzong bintang rendah terbang di tempat. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kekuatan penghancur semacam ini secara alami tidak ada apa-apanya, tetapi Anda harus tahu bahwa ini hanyalah ramuan kental yang dipicu oleh ramuan perantara kelas 7. Ia memiliki kekuatan seperti itu, atau ramuan kelas 8, bagaimana dengan ramuan yang disebabkan oleh ramuan itu? Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa manik-manik yang dipadatkan dari bahan ini hanya akan lebih menakutkan. Terlebih lagi, manik-manik perak semacam ini dapat dikondensasi menjadi beberapa bagian. Jika dia bisa membuang ratusan manik-manik yang dipadatkan oleh Dan Lei kelas 7 dalam satu tarikan napas, saya khawatir bahkan makhluk setingkat Hun Moli pun akan terpesona, menjadi keadaan yang menyedihkan. Terlebih lagi, dengan metode Xiao Yan, ada cara lain untuk membuat Dan Lei Bat semacam ini memiliki efek yang paling besar. Itu satu metode lagi. Xiao Yan memasukkan manik-manik perak di tangannya ke dalam cincin dengan jentikan jarinya. Dengan cara ini, masalah Dan Lei yang menyebabkan dia sakit kepala hebat terpecahkan, tubuh fisiknya juga dapat meningkatkan semangat juangnya. Dan yang terpenting, dia juga dapat memadatkan Dan Lei Bat yang kuat ini. 3 tingkat dorongan ini membuat Xiao Yan, yang sudah bertekad untuk membuat alkimia, bekerja lebih keras, menyebabkan semburan guntur terdengar dari waktu ke waktu di dunia bawah tanah yang awalnya sunyi. Tanpa disadari, beberapa bulan lagi telah berlalu dalam sekejap mata. Menghitung waktu, sebentar lagi akan menjadi ulang tahun Xiao Yan yang ke-14, dia sudah 5 tahun penuh telah berlalu. Dan inilah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat, dan membawa Xiao Zhan dan yang lainnya ke dalam keluarga Xiao, agar tidak ditangkap kapanpun. Dalam beberapa bulan pelatihan terakhir, Xiao Yan juga telah dipromosikan ke level Douzong bintang 9. Tingkat peningkatan hampir 1 bintang per bulan,
Jika ditempatkan di dunia luar, sudah cukup untuk menakuti kebanyakan orang dengan konyol, tapi bagi Xiao Yan, tapi itu tidak terlalu sulit. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah menyerap ratusan energi dan Lei sendirian. Bukanlah hal yang luar biasa untuk segera meningkatkan kekuatannya dengan bantuan energi ini. Terlebih lagi, alasan kenapa dia bisa mencapai Douzong bintang 9 bukan hanya karena energi dan Lei. Mungkin karena dia membuat terlalu banyak keributan dalam alkimia, yang sebenarnya menarik beberapa makhluk misterius yang awalnya hidup di magma. Makhluk misterius ini tumbuh seperti kadal humanoid. Ia mengepung Xiao Yan segera setelah muncul. Lizardman ini tidak terlalu kuat, tapi jumlahnya sangat banyak. Ditambah dengan kemampuan khusus untuk mengendalikan magma, mereka jelas merupakan keberadaan yang merepotkan bagi orang-orang kuat biasa menjadi masalah. Dia hanya perlu menyemprotkan sedikit racun, yang cukup untuk membunuh manusia kadal tersebut di tempat. Setelah kematian, manusia kadal ini akan meledakkan sejenis manik merah tua. Manik merah tua ini sangat mirip dengan manik dan Lei yang dipadatkannya. Manik ini mengandung energi atribut api yang sangat kuat. Untuk seseorang seperti Xiao Yan yang mempraktikkan atribut api, untuk yang kuat, itu adalah tonik pelatihan terbaik. Meskipun energi di dalamnya sangat keras, baginya dengan pelindung api yang aneh, dia secara alami dapat memurnikannya dengan mudah. Setelah mencicipi manisnya, Xiao Yan melakukan pembunuhan besar-besaran di magma, membunuh mulai dari manusia kadal tingkat Dowling hingga Douzong orang-orang dalam serangan diam-diam. Hanya ada manusia kadal api tingkat Douzun, tapi segera, Xiao Yan merasa ada banyak aura kuat yang mendekat, jadi dia tidak masuk lebih dalam dan menyelinap pergi terlebih dahulu. Dengan bantuan langkah Yuan Ling Qiao Da Cheng, Xiao Yan dapat datang dan pergi dengan bebas di magma ini. Ditambah dengan bantuan kekuatan jiwa yang kuat, jika dia sengaja menghindarinya, orang-orang kadal ini tidak akan dapat mendeteksi lokasi spesifiknya sama sekali, dan Xiao Yan juga secara khusus mengubah tempat untuk membuat alkimia setelah itu, agar tidak diganggu lagi oleh orang-orang kadal itu. Mengandalkan energi dan Lei yang terakumulasi dalam beberapa bulan terakhir, serta manik-manik merah di tubuh manusia kadal, dan energi atribut api di dunia bawah tanah, Xiao Yan mampu menerobos ke level Douzong bintang 9 hanya dalam waktu singkat. Beberapa bulan, mungkin karena dia telah memurnikan banyak energi petir, semangat juangnya saat ini kurang lebih dipenuhi dengan petir, yang juga membuat kekuatan serangan semangat juangnya semakin kuat. Sekarang Xiao Yan, bahkan tanpa menggunakan metode seperti 3 transformasi misterius api surgawi, sudah cukup untuk mengalahkan eksistensi tingkat Douzun. Jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia memiliki peluang tertentu untuk mengalahkan sekitar bintang 8 atau 9 Douzun. Dan orang seperti ini bisa dianggap sebagai pahlawan bahkan di Zhongshu. Selama masa alkimia ini, dia juga berhasil menyempurnakan ramuan kelas 8. Yang paling sukses bahkan menarik ramuan 5 warna. Menurut levelnya, dia sekarang dianggap sebagai alkemis kelas 8, dan mengandalkan efek temper, dari teknik pemurnian ilahi 9 putaran, kekuatan jiwanya juga terus meningkat. Sekarang dia juga berada di tahap tengah alam spiritual sejati, dan dia sudah menjadi ahli pengobatan sejati. Tapi sekarang, Xiao Yan harus meninggalkan dunia magma ini. Bukan karena dia tidak ingin melanjutkan, tapi karena bahan obat yang dia kumpulkan sebelumnya sudah habis lagi dalam waktu singkat. Bahan obat yang dibutuhkan untuk ramuan kelas 8 tidak lagi tersedia, jadi Xiao Yan hanya bisa melepaskan ide untuk terus meningkatkan keterampilan alkimianya. Sayang sekali, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Jika dia bisa terus menyerap dan Lei, dan dikombinasikan dengan sisa manik-manik merah di dalam ring, dia mungkin bisa berhasil menerobos ke Douzun dalam waktu singkat. Tapi sekarang sepertinya saya hanya bisa kembali dan berlatih dengan jujur. Tepat ketika Xiao Yan hendak kembali ke rumah, dia tiba-tiba merasakan api jantung jatuh berdetak di tubuhnya. Perasaan aneh ini sudah ada sejak dia memasuki bawah tanah. Menurut spekulasinya, sepertinya ada sesuatu di dalam magma memanggil api hatinya yang jatuh, tapi Xiao Yan mengabaikannya. Dia tidak menyangka api itu akan datang lagi saat ini. Lupakan saja, aku tidak ada hubungannya, jadi masuk saja dan lihatlah. Xiao Yan merenung sejenak dan kemudian bergegas menuju tempat pemanggilan magma, belum lagi ada ribuan dan Lei Bats yang tersimpan di naji miliknya. Jika dibuang sekaligus, kekuatannya tidak akan jauh lebih buruk dari Demon Fury Lotus versi 4 warna yang dia rilis sebelumnya. Segera, Xiao Yan menemukan tempat asal induksi. Yang mengejutkannya,
Tempat itu sebenarnya cukup dekat dengan tempat dia memurnikan obat. Ada pusaran magma yang sangat tersembunyi, dan ada pusaran di atasnya memancarkan cahaya putih redup. Kekuatan ruang. Melihat celah transparan, Xiaoyan juga sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak asing dengan fluktuasi aneh semacam ini. Hanya kekuatan ruang yang diberikan oleh level Dozun yang dapat mencapainya. Tentu saja, meskipun Xiaoyan sekarang hanyalah Sekte Do Bintang 9, pencapaiannya atas kekuatan ruang lebih kuat daripada Dosage. Tentu saja tidak menjadi masalah untuk mencapai ini, kemudian dia lolos dari gangguan kelompok manusia kadal api. Dengan pencapaiannya atas kekuatan ruang, jika bukan karena kurangnya kekuatan, tidak akan ada masalah untuk menciptakan ruangnya sendiri. Namun yang membuat Xiaoyan sedikit penasaran adalah, siapa yang menciptakan kekuatan luar angkasa ini? Meskipun ada beberapa manusia kadal tingkat Dozun di luar sana, penggunaan kekuatan mereka sangat kasar. Selain mengendalikan magma, mereka tidak memiliki metode pengendalian kekuatan tingkat lanjut, dan mereka juga tidak mengetahui kekuatan luar angkasa melakukan ini. Sosok Xiaoyan menyapu ke dalam lingkaran cahaya. Dilihat dari fluktuasi kekuatan ruang, benda ini paling banyak dibuat oleh Dozun Bintang 5. Xiaoyan tidak terlalu takut padanya sekarang. Panggilan api hati jatuh semakin kuat dan kuat, dia langsung menukik ke dalam. Setelah memasuki celah, Xiaoyan melihat kerangka melayang dengan tenang di tengah, dan di atas kerangka itu, nyala api transparan berayun dengan lembut. Setelah melihat nyala api yang tak terlihat, Xiaoyan sekarang saya mengerti mengapa api hati yang jatuh bisa merasakannya. Di luar sana ada api hati jatuh lainnya di sini. Sayang sekali, itu hanya api hati yang jatuh dalam masa pertumbuhan. Xiaoyan menatap api hati yang jatuh dan menghela nafas pelan. Meskipun dia agak terkejut karena api hati jatuh yang lain bisa lahir di tempat ini, api hati jatuh ini tidak seperti yang sebelumnya. Terlepas dari suhu atau ukurannya, jelas masih dalam kondisi yang sangat lemah. Jika api hati jatuh ini berada dalam tahap dewasa, maka saya mungkin berhasil menerobos ke Dozun dengan bantuan energinya, dan bahkan Fenjue dapat berevolusi ke level lain, tetapi itu hanyalah api hati jatuh remaja miliknya. Efeknya sangat kecil, meskipun dimurnikan, tidak akan banyak berpengaruh. Lupakan saja, daging nyamuk juga daging, ayo kita simpan dulu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, mengulurkan telapak tangannya, dan ingin menghilangkan radang jantung yang jatuh pada tubuh larva, tapi pada saat ini, kerangka misterius itu. Di atas, cahaya terang menyala, dan kekuatan ruang terpancar dari tulang, dengan cepat menyelimuti Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan juga mendengus dingin. Dia telah merasakan fluktuasi jiwa yang lemah di tempat ini jauh sebelum dia masuk, jadi dia tidak terkejut sama sekali dengan apa yang mungkin terjadi di dalam riak muncul di angkasa, langsung menghalangi kekuatan ruang yang tiba-tiba. Kemudian kekuatan isap keluar dari telapak tangannya, menyedot api hati jatuh ke tangannya. Tes, sungguh kekuatan luar angkasa yang luar biasa. Aku tidak menyangka Tuan Muda Dozun seperti itu akan muncul di benua Doki saat ini. Benar-benar seperti ombak di belakang sungai Yangtze yang mendorong ombak ke depan. Setelah Xiaoyan melarutkan kekuatan ruang, tubuh jiwa ilusi perlahan melayang keluar dari tulang. Dia menatap Xiaoyan dengan ekspresi sedikit terkejut di wajah lamanya. Karena Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa untuk menutupi auranya, tubuh jiwa ini tidak dapat secara akurat menilai kekuatan spesifik Xiaoyan. Namun, kekuatan ruang yang ditunjukkan Xiaoyan barusan membuatnya secara tidak sadar menganggapnya sebagai orang kuat dengan kekuatan yang setara. Siapa yang mulia? Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Pemanggilan yang dia rasakan barusan mungkin tidak hanya datang dari api hati yang jatuh. Orang tua ini mungkin juga telah mencampurkannya, dan dari jiwa dilihat dari fluktuasinya tubuhnya, kekuatan orang ini selama hidupnya seharusnya jauh lebih rendah daripada Yao Lao, dan kematiannya memakan waktu lama, dan dia mungkin menghilang dengan sendirinya dalam beberapa tahun. Namaku Yao Tianhuo. Saat aku masih hidup, orang lain juga suka memanggilku Tuan Tianhuo. Jiwa tua itu berkata perlahan, dengan nada bangga di nadanya, yang juga membenarkan dugaan Xiaoyan bahwa lelaki tua ini memang benar eksistensi tingkat Dozun selama hidupnya. Akhir-akhir ini, aku bisa merasakan suara guntur datang dari dekat, tapi kamu memiliki atribut api. Jadi, kamu seharusnya menjadi seorang alkemis. Guntur itu seharusnya disebabkan oleh kamu yang memurnikan ramuan di sini, kan? Menatap Xiaoyan dengan sedikit harapan dalam nadanya. Tidak buruk, Xiaoyan mengangguk, apakah Anda memiliki kebutuhan?
Tuan Tua. Karena Anda adalah seorang alkemis, dan seorang alkemis senior yang dapat memicu ramuan, Anda harus tahu cara memperbaiki kekuatan jiwa, bukan? Terus bertanya, sekarang, karena kekuatannya, tubuh jiwanya juga berada pada titik di mana ia dapat menghilang kapan saja. Oleh karena itu, baginya, Xiao Yan adalah penyelamat terakhir, jadi selama percakapan, bahkan nada suaranya menjadi lebih hormat. Petik 2. Petik 2. Mendengar perkataan Tuan Tianhuo, Xiao Yan juga sedikit terkejut, karena dia tiba-tiba teringat akan suatu hal yang penting. Guru murahannya sepertinya masih tidur. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membunuhnya bangun, tapi karena banyak hal yang harus dilakukan nanti, aku malah melupakannya. Tapi itu bukan salah Xiao Yan, lagi pula, dia berlatih sendirian di kehidupan sebelumnya, jadi meski tanpa Yao Lao menemaninya, dia tidak merasa ada yang salah, karena dia sudah lama terbiasa dengan perasaan sendirian, meskipun dia juga memikirkan Yao Laolai, tetapi dia tidak menyangka bahwa gurunya belum bangun. Jangan khawatir, teman kecil, jika kamu dapat membantuku memperbaiki jiwaku, aku bersumpah demi jiwaku bahwa aku tidak akan melakukan hal buruk padamu di masa depan. Dengan tatapan termenung Xiao Yan, Tuan Tianhuo berpikir bahwa Xiao Yan khawatir dia akan merugikannya setelah dia pulih, jadi dia segera menambahkan. Apa gunanya jika aku membantumu memperbaiki jiwamu? Xiao Yan sedikit mengernyit, sumpah apapun bisa dihitung, dia akan disambar petir setiap hari. Lord Tianhuo tersenyum pahit, dan dengan sedikit gerakan telapak tangannya, dia melepas cincin putih dari kerangka di sebelahnya, dan kemudian sebuah gulungan putih pucat terbang keluar darinya dan terbang menuju Xiao Yan. Ini milikku yang terkenal keterampilan bertarung saat itu, teknik meninggalkan api 5 roda. Jika Anda membantu saya berhasil memperbaiki jiwa saya, maka volume keterampilan bertarung ini akan menjadi milik Anda. Mengenai apa yang disebut teknik meninggalkan api 5 roda, Xiao Yan baru saja meliriknya dan menunjukkan sedikit ketertarikan. Sampai batas tertentu, hal ini harus dianggap sebagai metode pengendalian kebakaran yang unik. Namun, bagi Xiao Yan, yang telah mencapai puncak teknologi pengendalian kebakaran, itu tidak ada gunanya. Adapun apa yang tertulis di gulungan ini, 4 jenis api aneh sudah cukup untuk bersaing dengan keterampilan bertarung tingkat surga. Dia memiliki banyak keterampilan bertarung tingkat surga yang sebenarnya, jadi untuk apa dia membutuhkan benda ini? Terlebih lagi, menurut perkiraannya, teratai api yang langsung digosoknya dengan 4 jenis api aneh sepertinya jauh lebih dahsyat dari benda ini. Melihat Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan kemampuan bertarungnya yang terkenal, Lord Tianhuo juga mencibir, tapi dia tidak merasa ada yang salah. Lagi pula, di matanya, dia bisa menembus level Douzong di usia yang begitu muda, itu pasti tuan muda tertua dari suatu ras super. Dengan latar belakang seperti itu, wajar jika meremehkan kemampuan bertarungnya. Xiao Yan bermain-main dengan gulungan di tangannya, dan pikirannya melonjak dengan cepat di dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikan tubuh jiwa ini, apalagi hanya tubuh jiwa yang utama. Pasangan itu bukan apa-apa baginya, jadi yang dia pikirkan sekarang adalah, bagaimana menghadapi lelaki tua ini. Rasanya agak sia-sia jika membunuhnya begitu saja. Tidak masalah membantu lelaki tua itu pulih, tapi, jika lelaki tua itu pulih, dia bisa membantuku melakukan sesuatu. Ekspresi Xiao Yan sedikit berkedip, dan kemudian dia berkata, setelah memikirkannya sekarang, Hehe juga memikirkan beberapa cara dan berpikir bahwa lelaki tua ini akan lebih berguna saat hidup daripada mati. Jadi dia mengucapkan kata-kata ini tentu saja, dia tidak akan mempercayai kebohongan lelaki tua itu hanya karena sumpah, jadi dia pasti akan menyiapkan lebih banyak lagi tangan. Kami akan membicarakan hal-hal spesifik setelah lelaki tua itu pulih. Tapi yakinlah, lelaki tua itu, apapun yang saya minta dia lakukan pasti tidak akan bertentangan dengan keinginannya. Xiao Yan tersenyum tipis, pasti melakukannya. Saya merasa kata-kata Xiao Yan sangat familiar, karena dia ditipu seperti ini sejak awal. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.